Sejujurnya waktu pertama kali aku coba kimchi guys, aku bener-bener gak suka. Pertama kali aku coba kimchi itu tahun 2019 dan itu udah booming makanan-makanan Korea termasuk dengan dramanya. Dan pergilah aku di hotpot Korea itu ya kan, ku coba lah di situ kimchi. Dari penampakannya itu memang udah gak meyakinkan, cuman karena aku penasaran karena sering nonton drakor ya kan, ya udah aku ambil aja lah kimchi ini guys. Dan ternyata gak enak. Dan semenjak itu aku nggak pernah lagi mau coba kimchi. Jadi waktu aku kerja di Abu Dhabi itu, bos aku itu beliin setoples sedang kimchi dan bentuknya itu memang bener-bener kayak yang di film-film itu guys. Sangat berbeda sama yang aku coba yang waktu pertama kali. Ternyata bos aku itu kan belinya itu langsung di restorannya Korea yang di Abu Dhabi. Tapi karena aku trauma sama kimchi yang pertama kali aku coba yang udah lama itu, jadi akhirnya aku nggak mau coba dan benar-benar ya udah aku nggak buka lah sama sekali itu. Dan pada suatu hari, jadi akhir-akhir ini aku lagi nonton MasterChef guys. Dan MasterChef ini salah satu bintang tamunya itu adalah orang dari Korea kan, jadi mereka itu masak makan menu yang dari Korea. Terus mereka masak salah satunya kimchi dan mereka makan kayak kok beda, dan mereka maksudnya si juri-juri ini bilang ini enak kimchinya gitu kan. Terus akhirnya aku penasaran gimana cara buat kimchi, dan ternyata salah satu finalis MasterChef-nya ini bilang kalau kimchi ini salah satu menu makanan tersehat di dunia. Ya udah lah ya kan, terus aku searching itu manfaatnya apa ya kan, dan ya udah aku buat. Jadi aku bener-bener searching dan nontonin video-video itu, bukan cuma satu atau dua, itu udah banyak banget. Dan ternyata aku ambillah kesimpulan dari semuanya itu, dan hasilnya seperti inilah guys. Kalian lihatlah video yang aku buat, dan video yang aku tontonin itu bukan dari orang Indonesia yang buat ya, itu langsung dari orang Koreanya yang buat. Untuk beli bumbu-bumbunya agak tricky ya, soalnya di sini kan nggak ada, dan harusnya sih harus sama persis gitu kan. Cuman karena aku pikir ini masih baru dan aku baru pertama kali coba, aku takut ada miss atau kesalahannya. Udah aku belilah apa adanya yang ada di dekat rumah saya. Mau tahu bahan-bahannya dan mau cara buatnya itu aku udah tampilin ya di video, jadi kalian boleh ikutin dan kalian baca aja lah. Dan akhirnya jadilah ya, pertama-tama itu kita siapin aja dulu kolnya. Maaf bukan kol, kubis maksudnya. Jadi kubis di sini harus ambil yang mudanya. Karena apa? Karena teksturnya itu berbeda ya guys. Dan aku agak sedikit tertipu. Jadi ada satu kubis yang aku beli yang di dalamnya itu busuk. Jadi ya padahal di luarnya itu sangat seger guys. Ya udahlah nggak apa-apa. Jadi aku pakai cuma satu. Dan ternyata guys, yang bikin aku kaget ternyata salah satu bahan untuk irisan dari kimchi ini adalah bawang bata. Aku nggak tahu ya apa bahasa Indonesianya, yang penting ini yang dibuat untuk masak arsik. Terus sontak aku kaget, oh ternyata ini untuk dibuat ya, untuk bahan salah satu kimchi. Nah selain itu kalian tinggal pilih aja, nggak mesti sesama sama bahan-bahan yang aku buat ini guys. Yang paling penting katanya daun bawang, dan kebetulan daun bawangku itu lagi habis dan aku lupa belinya. Ya udahlah, jadi yang adanya itu aja lah aku buat, yang penting adalah. Dan sebenarnya cara buatnya ini gampang, cuman butuh waktu yang lama. Bayangkan aja untuk bisa menghasilkan tekstur kubis yang renyah, crunchy tapi lebih soft gitu ya kan, itu mesti terendam di dalam air garam gitu. Tapi aku nggak pakai air yang udah dilarutkan sama garam, tapi ya aku taburin ke seluruh itu kubisnya. Jadi kayak dibuat airnya itu muncul sendiri dari garam yang udah ditaburin di kubisnya gitu loh guys. Dan itu memang aku bolak-balik soalnya kan airnya itu nggak terlalu penuh, jadi dibolak-balik supaya air garamnya itu melumuri semua kubis-kubisnya, itu yang bikin kubisnya itu soft dan crunchy. Nah sekarang itu aku jarang banget masak yang tentang tepung-tepungan, gula-gulaan itu, karena jujur aku mau diet. Tapi diet bukan yang untuk diet yang menyiksa diri ya, tapi diet untuk ngurangin gula, ngurangin tepung, ngurangin garam gitu ya, supaya lebih maksimal. Dan awal-awalnya sih memang agak susah ya, cuman ya udahlah ya, daripada kita naik terus berat badannya. Dan kalian tahu akhir-akhir ini tengkuk di leher aku itu kadang suka sakit gitu loh guys. Jadi ya udahlah ya, daripada kita makan makanan yang udah nggak terlalu sehat lagi, umurnya juga udah mau mencapai 40-an guys, 7 tahun lagi 40 guys. Jadi makanya, dan kalian tahu kalau perempuan yang memasuki umur 40 masa ototnya itu akan susah terbentuk. Makanya kalau mama-mama yang udah badannya udah agak penuh dengan lemak tuh, itu bakal susah banget untuk ngurusin atau ngilangin lemaknya. Karena apa? Masa ototnya itu sudah tidak berfungsi lagi seperti kita masih muda di bawah umur 40-an. Jadi kalau mau memang membentuk otot, maksudnya menghilangkan sedikit lemak dari tubuh kita, itu ya mulai dari sekarang yang di bawah 40 tahun guys. Hatiin lah kalau emak-emak yang udah menginjak usia 40 tahun ke atas, walaupun dia olahraga ya badannya agak susah, maksudnya susah untuk dikurusin, kecuali dia sedot lemak.
Dan inilah pelajaran, dan aku baru tahu ya kan. Jadi ya aku ambil waktu untuk olahraga tipis-tipis supaya apa? Supaya ngurangin lemak-lemak juga, dan hampir 65 kilo guys. Jadi sebenarnya sistem dietnya itu bukan sistem diet yang nggak makan sekali, no, tapi ya kayak lebih pintar aja milih-milih makanan, nggak ngasal lagi. Gorengannya dikurangi, tepung-tepungnya dikurangin, garamnya, terus minyaknya, terus apalagi ya gula, karena itu mengikat air di dalam perut dan itu yang bikin perut itu buncit. Oke guys, balik lagi ke kimchinya ini. Kimchi ini enak banget, apalagi waktu masih freshnya ya. Maksudnya fresh itu waktu belum difermentasi. Jadi waktu baru selesai nih bumbu-bumbunya aku oles-olesin ke kimchinya itu, aku coba, buset itu enak banget. Langsung aku mikir, jadi selama ini kimchi yang aku makan sebelumnya itu bukan kimchi beneran. Karena seingatku bukan begini rasanya, dan ini beda banget. Ini lebih enak, lebih crunchy, lebih soft, ya lebih meresap bumbunya. Dan bener aja, nggak heran kalau kimchi ini salah satu makanan yang tersehat di dunia ya guys, karena prosesnya pun lumayan lama, mulai dari proses ngerendam kimchinya, terus itu bikin bumbu-bumbunya, dan fermentasinya. Aku fermentasi karena kita di suhu ruangan kita itu nggak sama ruangan yang di Korea ya, suhu yang di Korea maksudnya. Apalagi mereka kalau buatnya pada musim dingin, winter ya kan. Kalau kita mana ada itu winter, jadi kayaknya proses fermentasinya lebih cepat di kita. Oke, aku akan update hasil fermentasi dari si kimchi ini. Terima kasih ya sudah menonton, and see you in next video. Bye bye.